Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Farudin dengan NRP 0821040028 dari kelas D4TP4B. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ETS metode numerik praktek dengan menggunakan software Jupyter Notebook. Yang pertama, hal yang harus dilakukan yaitu mengimport beberapa import math, import pandas, import sys. Kemudian untuk soal nomor 1 yaitu sebagai berikut: fungsi trigonometri y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x dapat dipresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komputer. Representasi deret kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Tertera di layar. Untuk NRP genap menggunakan cos. Kemudian tentukan A, hitung nilai Y cos NN per 90 dikali 180 menggunakan pendekatan mulai dari satu suku N sama dengan 0, 2 suku N sama dengan 1, 3 suku N sama dengan 2, dan seterusnya hingga error relatif pendekatan lebih kecil dari 2 kali epsilon sin. Kemudian untuk B, tampilkan jumlah suku, nilai kosinus, dan error relatif pendekatan. Untuk X-nya, rumusnya sebagai berikut. X sama dengan NN per 90 kali 180. NN ini adalah 2 digit terakhir NRP saya, yaitu 28, diperoleh hasil X sama dengan 56. Kemudian ini adalah codingannya. Kita masukkan X-nya, yaitu 56. Untuk jumlah sukunya ini saya masukkan 53, didapat nilai 2 kali epsilon mesin sebesar 4,442099850062 6E 16. Kemudian untuk tabelnya sebagai berikut. Dengan jumlah suku sebesar 53 diperoleh nilai kosinus yaitu min 4,8995888E 19 dengan nilai error sebesar 4,386256. Di sini diketahui untuk nilai 2 kali epsilon mesinnya yang mendekati adalah jumlah suku ke 53 dengan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu diketahui sebuah pipa gas alam cair sepanjang L sama dengan 5 meter dengan diameter luar 5 inch dilewatkan ke dalam propana vapor chamber dengan temperatur propen konstan 5 derajat Celcius. Temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari T-in sama dengan min 160 derajat Celcius di sisi inlet menjadi T-out sama dengan min NNC di sisi outlet. Perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut yang tertera pada layar. Kemudian diketahui juga di mana H sama dengan 2500 Watt per meter Kelvin. Kemudian tentukan A, H dengan metode Simpson 1/3, variasikan jumlah segmen mulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Kemudian tampilkan segmen nilai Q dan error relatif pendekatan. Kemudian untuk soal yang nomor 2B yaitu Q dengan metode trapezoid, variasikan jumlah segmen mulai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Kemudian tampilkan jumlah segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Untuk soal nomor 2C yaitu berdasarkan jumlah segmen yang memberikan akurasi tertinggi, jelaskan metode yang lebih akurat. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. H sama dengan 2500, kemudian L-nya sama dengan 5 meter, kemudian D-nya sama dengan 5 dikali 0,0254, kemudian ada T, propen, yaitu 5 plus 273,15, kemudian ada TI-nya, yaitu min 160, kemudian ada T-out,
layout yang tadi yaitu NN, yaitu adalah 2 digit terakhir NPT saya, yaitu min 28 derajat Celcius. Kemudian C-nya yaitu Tin plus 273,15. Kemudian R-nya yaitu Tout sama Tout plus 273,15 per Tin plus 273,15. Kemudian X-nya sama dengan 0, X2-nya dengan 5. Kemudian untuk codingannya adalah sebagai berikut. Kemudian hasil dari jumlah segmen tabelnya yaitu sebagai berikut. Dengan jumlah segmen 6 didapatkan nilai integral total sebesar 53561,404967 dengan nilai error sebesar 0,000969. Yang ini dengan metode trapezoid. Untuk soal B, sebenarnya untuk soal nomor B. Kemudian untuk soal 2A, metode Simpson 1/3, didapatkan jumlah segmen sebanyak 4 dengan 2 kali pengerjaan dengan nilai integral total sebesar 53573,7100518 dengan nilai error sebesar 0,00181. Jadi untuk perbandingan metode mana yang paling akurat dan mana yang paling efisien, yaitu bisa dilihat dari nilai error yang paling kecil. Di sini terlihat nilai error paling terkecil yaitu dengan metode Simpson 1/3 dengan nilai error sebesar 0,000181, sedangkan untuk nilai error dengan metode trapezoid yaitu sebesar 0,000969. Untuk soal C itu tadi yang saya jelaskan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada sub soal A dan B, metode yang lebih akurat adalah metode Simpson. Dilihat dari nilai galat atau nilai error perhitungan yang tercipta yaitu dengan error sekitar 0,000181. Kemudian untuk soal nomor 3, gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan Pin, Pp dikali 10 PA dan temperatur Tin NN derajat Celcius. Sifat gas alam tersebut mengikuti persamaan gas nyata yaitu persamaan van der Waals. Kemudian ini adalah rumusnya ada di layar. Kemudian untuk soalnya yaitu sebagai berikut. Tentukan volume jenis gas alam yang mengalir masuk ke dalam pembangkit. Untuk soal nomor 3A ialah menggunakan metode Newton-Raphson dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Kemudian tabelkan literasi KN, volume jenis, dan error relatif. Kemudian untuk nomor 3B, menggunakan metode secant dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan literasi KN, volume jenis, dan error relatif. Kemudian untuk soal nomor 3C, bandingkan kinerja kedua metode berdasarkan jumlah literasi yang dibutuhkan. Kemudian diketahui sebagai berikut, Pin-nya yaitu 15,5 dikali 100.000 Pascal. Kemudian TI-nya yaitu 6,2 ditambah 273 Kelvin. Untuk A-nya yaitu sebesar 898,709086945422. Untuk B-nya yaitu 0,00269978250222402. Untuk R-nya yaitu sebesar 518,27853. Yang ini sudah diketahui pada slide ini. Kemudian untuk soal nomor A yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson, dimasukkan codingannya seperti ini. Kemudian didapatkan hasil literasi sebagai berikut dengan 7 literasi dengan mendapatkan nilai V sama dengan 0,089783 dengan nilai error sebesar 0,000000E plus 00. Kemudian untuk soal B dengan menggunakan metode secant, untuk codingannya juga seperti ini, bisa dilihat didapatkan dengan hasil yang lebih singkat ya. Yang tadi dengan menggunakan metode Newton-Raphson itu menggunakan 7 literasi, sedangkan untuk metode secant ini
hanya menggunakan 6 literasi dan didapatkan nilai V sebesar 0,089783. Untuk nilai errornya sendiri yaitu 0,000000E plus 00. Sebenarnya ini sama ya, untuk nilai errornya hasilnya sama, namun untuk jumlah literasinya itu lebih efisien yang metode second karena jumlahnya 6, sedangkan metode Newton-Raphson ialah sebanyak 7. Kemudian subsoal C kan tadi disuruh perbandingan. Jadi dari kedua metode tersebut, bila ditinjau dari jumlah literasi, kinerja metode second lah yang terbaik karena hanya memerlukan 6 literasi, sedangkan Newton-Raphson memiliki 7 literasi. Sekian video penjelasan mengenai ETS metode numerik praktek yang saya sampaikan tadi. Jika ada kurang dan ada yang masih kurang jelas, bisa digunakan fitur komen pada video ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.